Hari ini kita akan membahas soal dari buku The King untuk persiapan TKA Matematika pada bab persamaan dan fungsi kuadrat. Kita langsung ke soal pertama. Fungsi didefinisikan oleh fx sama dengan 4 dikali x pangkat 2 dikurangi 8x tambah 12. Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi f. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu fx sama dengan 4 dikali x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12. Dan kalau kita kali masuk, jadi nanti fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 32x ditambah 48. Nah, untuk menyatakan pernyataan 1, kita bisa langsung dapatkan ya, karena A-nya di sini sama dengan 4, otomatis 4 itu lebih dari 0, maka kurvanya pasti terbuka ke atas ya. Sehingga pernyataan 1 udah pasti betul. Kemudian untuk menyatakan pernyataan yang kedua, yaitu grafik fungsi f memotong garis y sama dengan negatif 8. Berarti coba kita bisa tuliskan y sama dengan negatif 18. Berarti negatif 18 sama dengan 4x kuadrat min 32x ditambah 48. Maka 4x kuadrat min 32x, 48 ditambah 18, yaitu 66. Karena ini kelipatan 2, kita bagi 2. 2x kuadrat dikurangi 16x ditambah 33. Gitu. Kalau kita lihat nilai D-nya, kita cek ya. Agar dia memotong, maka fungsi D-nya harus sama dengan 0. Jadi kalau B kuadrat dikurangi 4AC, berarti negatif 16 dikuadratkan dikurangi 4 kali 2 dikali 33. Maka ini sama dengan 256 dikurangi 8 dikali 23 ya. 33, sorry. Berarti otomatis 8 kali 33 sama dengan ini 256 tetap, ini berarti sama dengan 264, which is nilai sama dengan negatif 8 ya. Sehingga ini kurang dari 0, maka D kurang dari 0 itu artinya tidak memotong di Y sama dengan negatif 18. Kita berarti ini salah. Untuk yang ketiga adalah grafik fungsi tidak melalui kuadran 3. Untuk mengecek kebenarannya berarti tinggal kita substitusikan aja. Tadi kan fx sama dengan 4x kuadrat, kemudian 32x ditambah 48. Oke, kita bikinkan dia di memotong sumbu x ya, artinya y-nya sama dengan 0. Maka 4x kuadrat dikurangi 32x ditambah 48. Kita sederhanakan teman-teman. Kita bagi dengan 4, jadi x kuadrat min 8x ditambah 12 sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorkan, x min 6 dikali dengan x min 2 sama dengan 0. Sehingga x-nya nanti akan disama dengan 2 atau x sama dengan 6. Nah, kalau kita lihat dari sini, otomatis dia tidak akan di kuadran 3 ya. Biar lebih pasti kita cek bentuknya aja kali ya. Kita cek bentuk titik puncaknya. XP sama dengan negatif B per 2A, jadi nanti negatif 8 dibagi 2 dikali 1, maka ini sama dengan 4. Masukin ke Y ya, berarti nanti 4 pangkat 2 dikurangi 8 kali 4 ditambah 12.
harusnya masukinnya ke yang awal ya, yaitu di 4 dikali 4 pangkat 2, kemudian dikurangi 32 kali 4 ditambah 48. Ini berarti 16 dikali 4 ya. 16 kali 4 berarti 5, berapa ini? 64, 64 ya. 64 dikurangi 128 tambah 48. Berarti ini sama dengan negatif 64 ditambah 48, maka YP-nya di negatif 16. Jadi otomatis kalau kita gambarkan ini di kurvanya kayak gini ya. Berarti ini 2, kemudian ini 6, kemudian titik. Karena terbuka ke atas, maka dia ada di sini ya. Di 4, negatif 16. Jadi kalau kita tarik sebuah garis ke sini. Nah, gitu. Jadi otomatis dia tidak akan memotong di kuadran 3. Gitu. Sehingga jawabannya betul ya. Gitu, teman-teman. Untuk soal nomor 1 lumayan banyak ya. Kita lanjut soal nomor 2. Oke, di nomor 2, perhatikan grafik berikut. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di atas adalah kalau dia melalui titik puncak, kemudian melalui titik-titik seperti ini, berarti kita bisa gunakan rumus Y sama dengan A dikali dengan X dikurangi P pangkat 2 ditambah dengan Q. Dan kita tahu bahwa titik P, Q-nya ada di 1, negatif 7. Sehingga kita bisa substitusikan aja. Kita bisa pakai titik yang ini aja untuk X, Y-nya. Biar ngitungnya gampang, berarti ini negatif 6. Sama dengan A dikali 0 dikurangi P-nya 1 pangkat 2 ditambah negatif 7. Sehingga kita bisa punya negatif 6. Ini 0,0 dikurangi 1. Itu kan negatif 1 pangkat 2, 1 kali A berarti A dikurangi 7. Maka nilai A-nya sama dengan negatif 6 ditambah 7. Maka A sama dengan 1. Dari sini kita bisa langsung substitusikan, berarti A-nya 1 dikali X dikurangi P-nya 1 pangkat 2 ditambah negatif 7 ya. Sehingga Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1 dikurangi 7. Maka Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 6. Nah, sudah jawabannya berarti yang C ya. Ini gampang ya untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Bentuk 4M dikurangi 3X pangkat 2 dan MX tambah M selalu bernilai negatif untuk setiap X real. Manakah nilai M yang memenuhi? Pilihlah semua jawaban benar dan jawaban lebih dari 1. Oke, di sini ada keterangan bahwa dia bernilai negatif untuk setiap real X, artinya dia definite positif. Dan syarat dari definite negatif ya, sorry. Syarat dari definite negatif itu A-nya kurang dari 0, D-nya juga kurang dari 0. Dan kalau kita lihat nilai A-nya yang ini, yaitu A-nya sama dengan 4M dikurangi 3. Nah, ini pasti kurang dari 0 ya. Sehingga kita bisa punya 4M kurang dari 3 dan M-nya kurang dari 3/4. Gitu, itu untuk A-nya. Sekarang kita lari ke yang D. D itu sama dengan rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC, dan ini juga pasti harus kurang dari 0. Maka tinggal kita bisa tulis B-nya M ya. B-nya M dikurangi 4, A-nya, sorry ini pangkat 2. Ini berarti 4M min 3 dikali C-nya M. Kurang dari 0. Berarti tinggal kita tulis M kuadrat dikurangi 4 dikali 4, 16 kali M berarti 16M kuadrat ditambah 12M kurang dari 0. Maka ini negatif 15M kuadrat ditambah 12M kurang dari 0. Sehingga kalau kita keluarkan angka
3M. 3M sama dengan negatif 5M dikurangi 4. Tambah. Kurang dari 0, maka dari sini kita bisa dapat nilai M-nya 0 atau M-nya sama dengan 4/5 ya. Nah, berarti tinggal kita cek untuk daerah 0 dan 4/5 ya. 4/5 berarti wilayah 1 ada di sebelah kanan. Kalau kita substitusikan angka 1 ke sini, berarti kan 3 dikali 1 dikali dengan negatif 5 kali 1 ditambah 4. Ini berarti 3, ini negatif 1, berarti hasilnya negatif. Ini daerah negatif, daerah positif, dan ini daerah negatif. Karena kita butuh daerah kurang dari 0, maka kita ambil daerah negatif. Gitu ya. Nah, kemudian untuk wilayah bagian M kurang dari 3/4-nya, kita bisa juga cek, teman-teman. Nah, untuk ngeceknya berarti kita bikinkan ulang gambarnya. Misalkan ini 0 ya. 0-nya ke kiri. Kemudian ada 4/5 juga ke kanan. Sedangkan ada 3/4 ya. 3/4 berarti ada di sini. 3/4-nya kurang dari sesuai dengan pernyataan di awal, maka dia ke kiri. Nah, dari sini kita bisa dapatkan irisan dari keduanya, yang mana mereka beririsan di sini. Ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah, sudah ya berarti ya, nilai M yang memenuhi adalah M kurang dari 0 ya. Karena M kurang dari 0, maka nilai M yang memenuhi hanya ada negatif 2 dan negatif 1. Berarti jawabannya yang 1, 2. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut di soal nomor 3. X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0 dan 2XY ditambah 3Y sama dengan 7. Nilai P sama dengan X1 dikali X2. Berarti kalau untuk mencari X1 dikali X2, maka kita ambil dari persamaan yang pertama ya. X1 dikali X2 itu kan hasil bagi dari C dan A. Sehingga kita bisa dapatkan X1 dikali X2 sama dengan C-nya negatif 2, A-nya 1, berarti hasilnya negatif 2. Dan ini adalah nilai P ya. Nah, untuk menentukan nilai berikutnya, sebetulnya kita bisa manfaatkan pemfaktoran dari persamaan pertama juga boleh sih. Coba kita faktorkan ya. X kuadrat dikurangin X dikurangi 2 sama dengan 0, maka jadinya X plus 1 dikali X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 2. Sama ya, kalau dikali juga hasilnya negatif 2. Maka coba kita substitusikan ketika X sama dengan 1 ke persamaan kedua. X sama dengan negatif 1 ke 2XY ditambah 3Y sama dengan 7. Maka kita bisa dapatkan 2 kali negatif 1Y ditambah 3Y sama dengan 7. Ini kan berarti negatif 2Y plus 3Y. Ini sama dengan 7. Maka Y sama dengan 7. Oke, berarti kalau kita substitusikan X berikutnya, yaitu X sama dengan 2 ke persamaan yang sama, maka kita bisa dapatkan 2 dikali Y, 2 kali 2 kali Y, ditambah 3Y sama dengan 7. Maka ini sama dengan 4Y ditambah 3Y sama dengan 7. Maka 7Y sama dengan 7. Maka Y-nya sama dengan 1.
Jadi nilai Q-nya sama dengan Q itu kan Y1 dikali Y2, sehingga hasilnya 7 dikali 1, hasilnya adalah 7. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai P pasti lebih kecil daripada Q. Karena Q-nya sama dengan 7, sementara P-nya sama dengan negatif 2. Berarti jawabannya yang B ya. Gitu teman-teman ya. Oke, nomor 5. Persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x min 7 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa tambah beta dan beta tambah 2. Alfa tambah 2 dan beta tambah 2 adalah oke. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya, itu x kuadrat ditambah 3x dikurangi 7 sama dengan 0. Ini kan kalau kita cari hasil jumlah akar-akarnya sama dengan, ini kan negatif B per A ya, berarti sama aja negatif 3, A-nya 1. Kemudian alfa dikali betanya sama dengan C per A, A-nya, C-nya negatif 7, A-nya 1. Nah, kalau berdasarkan akar-akar barunya, yaitu alfa tambah beta, alfa tambah 2 dan beta tambah 2, maka kita bisa tuliskan tuh alfa plus 2 ditambah dengan beta plus 2. Ini kan sama aja alfa tambah beta ditambah 2 tambah 2, 4 ya. Nah, alfa tambah betanya udah dapat nih, sama dengan negatif 3 ditambah 4. Maka alfa ditambah 2 ditambah beta tambah 2 itu sama dengan 1. Dan kita bisa cari hasil perkaliannya, alfa plus 2 dikali dengan beta plus 2 itu sama dengan alfa beta ditambah 2 kali alfa ditambah 2 kali beta, saya tuliskan begini ya, ditambah dengan 4. Sehingga alfa kali betanya negatif 7 ditambah 2 dikali negatif 1 ditambah 4. Yang negatif 7 kurangi 2 ditambah 4. Berarti negatif, ini kok 1 sih? Harusnya negatif 3 teman-teman. Ya, berarti ini sama dengan negatif 6. Negatif 7 dikurangi 6 sama dengan negatif 13 ditambah 4 sama dengan negatif 9. Nah, persamaan kuadrat baru itu bisa didapatkan yaitu berarti x kuadrat dikurangi hasil jumlah x dikali dengan hasil kali sama dengan 0. Nah, hasil jumlahnya kita punya 1, hasil kalinya negatif 9. Berarti kita bisa tuliskan x kuadrat dikurangin x ditambah 9, negatif 9, sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurangi x dikurangi 9 sama dengan 0. Berarti jawabannya ada, yaitu yang C. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal sebenarnya, di soal pemantapan ya. Tadi kan hanya pemanasan aja. Jadi soal pemantapan ini diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 12 jika grafik fungsi f memotong sumbu x titik. Manakah yang merupakan koordinat titik jawaban yang benar? Oke, berarti kalau kita punya, karena dia memotong sumbu x berarti y-nya sama dengan 0 ya. Berarti f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x min 12, karena dia memotong sumbu x maka y-nya 0, berarti 2x kuadrat min 2x min 12. Nah, kalau di sama dengan 0 maka bagi 2, berarti x kuadrat min x min 6. Gitu, jadi kita faktorkan berarti x min 3 dikali dengan x min 2, plus 2. Sama dengan 0, sehingga x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 2. Udah ya, karena y-nya 0, maka otomatis kita dapatkan persamaan yaitu 3,0 dan negatif 2,0. Berarti jawabannya ada di opsi yang pertama dan keempat. Nomor 2,
Diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Ini kalau kita lihat bentuk nilai A-nya dikurang dari 0 ya, berarti artinya dia terbuka ke bawah. Kan A-nya sama dengan negatif 1. Artinya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah untuk kurvanya ya. Sehingga kalau kita lihat, kita bisa mencari apa lagi ya? Kurva F memiliki titik puncak. Oh ya, berarti kalau gini berarti kita cari titik puncaknya. Kita cari titik sumbu simetrinya, yaitu rumusnya negatif B per 2A. Nah, ini berarti negatif 2 dibagi dengan 2 dikali negatif 1. Maka negatif 2 bagi negatif 2 sama dengan 1 ya. Aduh, saya nggak ngecek pernyataan 1 dulu ya. Nggak apa deh, berarti YP-nya sama dengan 1 negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 3. Berarti ini sama dengan negatif 1 plus 2 ditambah 3. Ini sama dengan 4 ya. Maka titik puncaknya ada di 1,4. Berarti pernyataan kedua betul. Nah, pernyataan satunya kita belum cek, kita cek sini aja. Yaitu ketika nilai X-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaannya, berarti 2 dipangkatkan 2 ditambah 2 dikali X, dikali 2 ditambah 3. Berarti nilai sama dengan 3 ya. Sehingga nilai koordinatnya di 2,3. Berarti ini betul. Kemudian pernyataan yang ketiga, kurva F menyinggung sumbu X di satu titik. Nah, kalau dia menyinggung di satu titik, artinya nilai D-nya harus sama dengan 0. Berarti kita cek dulu D-nya. D-nya berarti B kuadrat dikurangi 4AC, B-nya 2 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1, C-nya 3 ya. Berarti 4 ditambah 12, ini sama dengan 16. Ini berarti tidak sama dengan 0. Artinya dia memotong di 2 titik ya. Memotong di 2 titik. Karena D-nya lebih dari 0. Pada pernyataan yang ketiga itu salah. Gitu teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Kalau pertanyaan silakan di chat di kolom komentar ya. Kalau misalkan saya bisa jawab, saya bantu jawab. Lanjut di soal nomor ketiga. Di nomor 3, teman-teman tinggal apa ya? Dicek aja sih. Karena kita punya FP sama dengan 7P pangkat 2 dikurangi 2AP ditambah B melalui titik A, B dan negatif B, negatif A. Berarti kita coba cek untuk pernyataan 1 dulu. Yaitu untuk A, B. Sehingga kalau saya punya FP sama dengan 7P pangkat 2 dikurangi 2AP ditambah B. Maka kita bisa punya P-nya kita ganti dengan A sama dengan 7A pangkat 2 dikurangi 2A dikali A ditambah B. Dan FA-nya harus sama dengan B ya. Sehingga 7A pangkat 2 dikurangi 2A pangkat 2 ditambah B. Maka hasilnya adalah 5A pangkat 2 ditambah B. Ini sama-sama B, berarti B-nya coret. Maka sama dengan 0 di sini ya. Berarti 5A kuadrat sama dengan 0, maka A pasti sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian kita tinggal coba untuk pernyataan kedua, berarti untuk titik di negatif B, negatif A. Oke, dan B-nya nggak boleh sama dengan A ya. Maka tinggal kita tuliskan berarti F negatif B sama dengan 7, jelek kali angkanya. 7 dikali negatif B pangkat 2 dikurangi 2A dikali P-nya negatif B ditambah B
sama dengan negatif A ya. Ini berarti 7B pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B. Dan kita tahu nilai A-nya sama dengan 0. Ganti semua A dengan 0, berarti ini 0. Ini berarti 7B pangkat 2 ditambah 2 kali 0 kali B ditambah B. Sehingga 7B pangkat 2 tambah 0, tulis saya ulang, nggak usah ditulis, plus B sama dengan 0. Maka kalau kita keluarkan B-nya, maka 7B ditambah B dikali 7B tambah 1 sama dengan 0. Berarti B sama dengan 0, which is ini tidak mungkin karena nilai A dan B tidak boleh sama. Atau 7B plus 1 sama dengan 0, maka B sama dengan negatif 1/7. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa pernyataan 1 itu salah, nilai A sama dengan 1 karena A-nya sama dengan 0. Yang kedua, nilai B sama dengan negatif 1/7, itu betul. Kemudian ordinat titik ekstrimnya fungsi f yaitu 1/7. Nah, ini perlu dicek ya untuk pernyataan tersebut. Dan absis titik ekstrimnya di fungsi f sama dengan 0. Berarti kalau kayak gini berarti fungsinya kita ubah dulu ya. Tadi kan fp-nya sama dengan 7p kuadrat dikurangi 2AP ditambah B. Nah, tinggal kita substitusi nilai A-nya itu kan tadi 0. Berarti 7P kuadrat dikurangi 2 kali 0 kali P. B-nya jadi min 1/7. Sehingga kita bisa dapatkan fungsi akhirnya. Fungsi akhirnya jadinya 7P kuadrat dikurangi 1/7 ya. Nah, kalau udah berarti tinggal kita nyari titik puncaknya. Berarti P puncak ya. Sama dengan negatif B per 2A, ini untuk sumbu simetri atau fungsi absis ekstrimnya ya. Karena B-nya 0 berarti nggak ada ya, berarti 0 dibagi 2 dikali 7 ya otomatis 0. Kemudian untuk FP puncaknya sama dengan 7P pangkat 2-nya berarti 7 kali 0 pangkat 2 dikurangi 1/7 ya. Maka ini nilai sama dengan negatif 1/7. Jadi pernyataan yang ketiga itu betul, pernyataan keempat salah ya. 2, 3, dan coba kita cek pernyataan yang terakhir. Grafik fungsi f memotong sumbu x di titik 1,0 dan negatif 1,0. Karena memotong sumbu x otomatis y-nya sama dengan 0 ya. Nah, untuk mengeceknya berarti kita buatkan 0 sama dengan 7P pangkat 2 dikurangi 1/7. Itu teman-teman ya. Memotong sumbu x di titik 1,0. Berarti coba kita substitusikan aja ya. Coba kita substitusikan berarti 7P pangkat 2 sama dengan 1/7 gitu. Maka P pangkat 2 sama dengan 1/49 ya. Sehingga nilai P-nya sama dengan plus minus akar 1/49 atau sama dengan plus minus 1/7. Oke, berarti salah ya. Nah, di sini menyatakan bentuknya harusnya di 1,-1, ternyata enggak. Sehingga ini salah ya, titiknya harusnya ada di 1/7,0 atau negatif 1/7,0. Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ya. Kita lanjut soal nomor 4.
yaitu X1 tambah X2, X1 tambah X2. Kemudian kita punya informasi bahwa nilai dari yaitu X1 ditambah 2X2 itu sama dengan 1 ya. Kalau kita jabarkan, X1 tambah 2X2 itu kita bisa tulis kayak gini teman-teman. X1 tambah X2 ditambah X2. Ya enggak? Sama dengan 1. Nah, yang ininya itu kita punya yaitu negatif A. Sehingga negatif A ditambah X2 sama dengan 1. Sehingga X2-nya sama dengan 1 ditambah A. Karena X2 adalah akar-akar dari persamaan ini, maka kita bisa substitusikan tuh. Substitusikan X sama dengan 1 ditambah A ke persamaan ya. Ke persamaan 1 misalnya. Ini persamaan 1 ya. Jadi kalau kita substitusikan berarti nanti 1 ditambah A pangkat 2 ditambah A dikali 1 plus A dikurangi 2A pangkat 2 sama dengan 0. Ini berarti 1 plus 2A plus A pangkat 2 plus A pangkat 2 dikurangi 2A pangkat 2 sama dengan 0. Ini A pangkat 2 tambah A pangkat 2 kan 2. 2A pangkat 2 dikurangi 2A pangkat 2 kan habis. Terus 1 ditambah 2A tambah A berarti 3A sama dengan 0. Berarti 3A sama dengan negatif 1. Maka A-nya sama dengan negatif 1 per 3. Jawabannya berarti yang A. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Jika puncak grafik fungsi Y sama dengan Px pangkat 2 dikurangi Qx dikurangi 1 sama dengan puncak dengan grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 4, maka nilai P tambah Q-nya berapa? Berarti kita bisa mulai dari yang udah ada dulu ya, yaitu bentuk persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 4. Berarti kita bisa lakukan pencarian titik ininya ya, titik puncaknya, yaitu XP sama dengan negatif B per 2A. Berarti kan negatif kali negatif 2, 2 per 2 dikali 1, maka ini sama dengan 1. Sehingga untuk YP-nya sama dengan 1 pangkat 2 dikali 2 kali 1 tambah 4. Sehingga YP sama dengan negatif 1 tambah 4, ya 3 ya. Berarti ini titik puncaknya ada di 1,3 teman-teman. Nah, untuk itu tinggal kita gabungkan dengan persamaan bagian pertama ya, yaitu kita bisa punya Y sama dengan Px pangkat 2 dikurangi Qx dikurangi 1. Sehingga nilai XP-nya yang ini sama dengan Q dibagi 2P, dan untuk YP-nya ya Y aja ya. Nah, udah, karena katanya mereka memiliki titik puncak yang sama, maka kita bisa gabungkan tuh. Jadi XP sama dengan 1, XP-nya kan sama dengan Q per 2P sama dengan 1. Sehingga Q itu sama dengan 2P. Gitu. Dan kita juga tahu bahwa nilai YP-nya sama dengan 3 ya. YP sama dengan Y, Y sama dengan 3 gitu. Jadi kalau kita bisa tuliskan ke persamaannya kan sama dengan P X pangkat 2 dikurangi Qx dikurangi 1 ya. Maka kita bisa lakukan seperti itu sih. YP-nya berarti sama dengan 3. P-nya tulis ulang dulu aja deh. P-nya tulis ulang. Ini berarti X-nya kan pakai 1 ya. 1 pangkat 2 dikurangi Q kali 1 dikurangi 1. Sehingga kita bisa dapatkan P dikurangi Q sama dengan 4. Dan yang ditanyakan adalah P plus Q.
tinggal kita substitusi aja. Nilai nilai Q itu sama dengan 2P kan, berarti P dikurangi 2P sama dengan 4, maka negatif P sama dengan 4. Maka nilai P-nya sama dengan negatif 4. Karena P-nya negatif 4, maka nilai Q-nya bisa kita cari tuh. Q sama dengan 2 dikali P. P-nya negatif 4, maka Q sama dengan negatif 8. Maka pertanyaannya jika P tambah Q sama dengan P-nya negatif 4, Q-nya negatif 8, hasilnya negatif 12. Jawabannya berarti yang A ya. Gitu teman-teman ya. Oke. Lanjut di soal nomor 8. Nomor 8, jika grafik fungsi f yaitu fungsi y sama dengan 3/2 ditambah m-2x tambah 3 menyinggung sumbu x dengan nilai m yang memenuhi adalah. Oke, kalau menyinggung itu kan berarti dia memotong di satu titik atau nilai d-nya pasti sama dengan 0. Gitu. D harus sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan dulu b kuadrat dikurangi 4ac, berarti b-nya adalah m-2. Berarti m-2 kuadrat dikurangi 4, a-nya 3, c-nya 3 ya. Berarti kita bisa punya m kuadrat dikurangi 4m plus 4 dikurangi 12 kali 3 ya, 36. Maka kita bisa punya m kuadrat dikurangi 4m dikurangi 32. Dan ini harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa faktorkan nilai m-nya. Berarti m-8 dikali dengan m plus 4 sama dengan 0. Maka m yang memenuhi sama dengan 8 atau m sama dengan negatif 4. Gitu. Jawabannya berarti yang B ya. Lanjut nomor 9. Persamaan kuadrat 2x pangkat 2 min px tambah 1 sama dengan 0 dengan p lebih dari 0 mempunyai akar alfa dan beta. Oke, berarti dari persamaan 2x pangkat 2 dikurangi px ditambah 1 sama dengan 0. Berarti alfa ditambah betanya sama dengan p per 2. Alfa dikali betanya sama dengan 1/2. Gitu. Dan dari persamaan yang kedua, yaitu x kuadrat dikurangi 5x ditambah q sama dengan 0. Maka jumlah dari akar-akarnya, yaitu berarti 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat samakan penyebut, berarti alfa beta kuadrat kita gabungkan aja, maka ini beta kuadrat tambah alfa kuadrat ya. Ini kalau kita bisa hitung, ini kan min b per a sama ya, berarti ini sama aja min b per 2a. Berarti min b per a berarti 5 positif ya, 5/1. 5 aja langsung deh. Berarti ini sama dengan 5. Nah, untuk yang sebelah kanannya kita bisa jabarkan, berarti alfa tambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta dibagi dengan alfa beta dikuadratkan. Nah, dari sini bisa kita substitusi aja sih. Alfa tambah beta kan P per 2 ya. P per 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali alfa betanya setengah. Dibagi dengan setengah pangkat 2 sama dengan 5. Ini berarti 5. Ini kan seperempat, 5 kali seperempat berarti 5/4 sama dengan P kuadrat per 4 dikurangi 1 ya. Berarti kita bisa punya P kuadrat per 4 sama dengan 5/4 tambah 1.
berarti 9/4 gitu, kali 4 biar perempatnya habis, maka P kuadratnya sama dengan 9, maka P-nya sama dengan plus minus akar 3. Gitu. Dan tinggal kita dan kalau kita lihat nilai P-nya harus lebih dari 0, maka P-nya pasti sama dengan 3. Nah, tinggal kita nyari Q-nya. Untuk nyari Q-nya berarti kita manfaatkan dari, tadi kan hasil jumlah, sekarang hasil kalinya. Yaitu hasil kalinya kan 1/alfa kuadrat dikali dengan 1/beta kuadrat. Ini sama aja 1/alfa beta pangkat 2. Ini berarti hasil kali kan C/A ya. C-nya Q/1, berarti ini Q sama dengan 1/, berarti 1/2 kuadrat. Maka Q-nya sama dengan 4. Sehingga kalau pertanyaannya adalah Q dikurangi P, maka sama dengan 4 dikurangi 3, sama dengan 1. Jawabannya yang D. Gitu teman-teman ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Dari tadi nggak ada pertanyaan nih. Apa semua paham? Oke, kalau semua paham disyukurkan. Tinggal kita lanjut ke soal berikutnya aja berarti. Kita lanjut soal nomor 10 ya. Nomor 10. Kita sampai soal berapa sih? 11 kalau nggak salah ya. Apa 12 ya? Ya, nanti kita cek ya. Oke, 10. Persamaan kuadrat X kuadrat min 6X ditambah K min 1 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Jika diketahui X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 sama dengan 10, maka nilai K kuadrat dikurangi 2K adalah titik-titik. Ini berarti masih pakai hasil jumlah dan kali. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. B-nya negatif 6, berarti negatif kali negatif positif. A-nya 1, berarti 6. Tinggal cari hasil kali. Hasil kali X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya K min 1 per A. A-nya 1. Dan diketahui bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10. Berarti coba kita mulai dari X1 ditambah X2 kuadrat. Itu kalau dijabarkan kan jadinya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah dengan 2X1 kali X2. Berarti ini kan kita udah punya, tinggal substitusi aja. 6 kuadrat, ini berarti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah 2 dikali K min 1. Berarti ini 36 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oh, sorry, ini X1 kuadrat tambah X2 kuadratnya udah ada ya. Nilainya 10, teman-teman. Berarti ini 10 aja langsung. 10 tambah 2 kali K min 1. Ini 36 kurangi 10, 26. Dibagi 2 sama dengan K min 1. Berarti K min 1-nya sama dengan 13. Dan kalau kita lihat, bentuk K kuadrat min 2K plus 1 itu kita bisa ubah teman-teman ya. K kuadrat dikurangi 2K dari soal ya. Ditambah 1 itu sama dengan K min 1 dikuadratin. Berarti K min 1 ini kita udah punya, 13. 13 kuadrat, which is 169. Jawabannya berarti yang E. Ya, nomor 10 ini gampang sekali nih. Tapi tetap ya harus kita pelajari karena apalagi teman-teman barangkali lupa mengenai sifat-sifat aljabarnya ini. Ini karena pakainya aljabar totally aljabar, maka teman-teman harus menguasai sifat-sifat aljabarnya. Harusnya sih gampang ya. Oke, tinggal kita lanjut di soal nomor 11. Oh, soalnya sampai 12 teman-teman. Jadi bisa lebih cepat selesai ya. Oke, 11 dulu.
Sebuah peluru ditembakkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0 per meter per detik. Tinggi peluru setelah T detik dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 100 plus 40T dikurangi 4T kuadrat. Tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru adalah, oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita cari titik puncaknya aja. Sebenarnya bisa pakai turunan, tapi lebih, karena ini konteksnya adalah di bab tentang fungsi dan persamaan kuadrat, maka kita pakai rumus-rumus dari atau konsep dari persamaan kuadrat aja ya. Kita cari titik puncaknya, yaitu berarti kita bisa cari titik puncak atau waktu puncaknya dulu, TP. Rumusnya masih sama, negatif B per 2A. Dalam hal ini A-nya adalah negatif 4 dan B-nya sama dengan 40. Berarti negatif 40 dibagi dengan 2 dikali negatif 4. Maka negatif 40 bagi negatif 8, maka waktu yang maksimum adalah 5 detik. Nah, 5 detik ini kita substitusikan aja, berarti H5 sama dengan 100 ditambah 40 dikali 5 dikurangi 4 kali 5 pangkat 2. Ini berarti 100 ditambah 200 dikurangi 4 kali 25, 100 ya. Maka ketinggian maksimumnya di 100 meter. Jawabannya berarti yang A. Gampang sekali ya. Wait. Salah nggak? Benar ya. 300 teman-teman. 200 hasilnya. Karena kan ini hasilnya 100 dikurangi 100-nya habis ya. 200, sorry. Terlalu cepat ini nih, selebrasi, maaf ya. Aman ya, untuk soal nomor 11. Kita lanjut soal terakhir. Di 12. Diketahui kurva fx sama dengan px pangkat 2 ditambah p plus 2x tambah p plus q dikurangi 1, memotong sumbu y di titik p 0, negatif 1 dan memotong sumbu x di titik q dan r. Jika absis titik tengah qr adalah 3/2, titik puncak tersebut adalah, berarti kita gunakan rumus titik puncak. Tapi sebelum itu coba kita tuliskan terlebih dahulu. Fx sama dengan Px pangkat 2 ditambah P plus 2 dikali X ditambah P plus Q dikurangi 1. Memotong sumbu Y di titik 0, negatif 1. Berarti ketika X sama dengan 0 ya. Coba ketika X sama dengan 0, maka jadinya F0 sama dengan P dikali 0 pangkat 2 ditambah P plus 2 dikali 0 ditambah P tambah Q kurang 1. Ini nilainya negatif 1 ya. Negatif 1 sama dengan ini 0. Ini 0 ditambah P plus Q dikurangi 1. Maka P plus Q sama dengan 0 ya. Karena P plus Q sama dengan 0, maka P sama dengan negatif Q. Oke, berarti coba kita substitusikan. Fx sama dengan P. Atau gini aja, berarti Q-nya sama dengan negatif P gitu. Ya, sama aja ya. Berarti Px pangkat 2 ditambah P plus 2. Ini X ditambah P ditambah Q. Q-nya jadi negatif P min 1 gitu ya. Ini kan berarti 0, sehingga kita bisa punya nilai yaitu Px pangkat 2 ditambah P plus 2 X dikurang 1. Ini adalah nilai Fx-nya atau fungsi Fx-nya. Dan absis tengahnya itu sama dengan QR ya. Yaitu berarti XP-nya negatif B per 2A. Ini nilainya udah sama dengan 3/2 di soal ya. Berarti kita tuliskan 3/2 sama dengan negatif B. B-nya berarti negatif P plus 2 dibagi dengan 2A, A-nya P. Berarti ini sama-sama 2, kita coret. Tinggal kita kali silang, berarti 3P sama dengan negatif P min 2. Berarti negatif P, P-nya dikumpulkan aja.
berarti 4P sama dengan negatif 2, di P-nya sama dengan negatif 2/4, atau P-nya sama dengan negatif 1/2. Nah, kalau P-nya negatif 1/2 berarti nanti fungsi f(x)-nya kita ganti menjadi negatif setengah X pangkat 2 ditambah negatif setengah ditambah 2 X min 1. Berarti kan nanti f(x)-nya akan kita punya negatif setengah X pangkat 2. Ini negatif setengah tambah 2 kan 3/2 ya. 3/2 X dikurangi 1. Nah, udah tinggal dari sini berarti tinggal kita mencari nilai dari YP-nya. YP itu titik ekstrim di Y-nya. Berarti otomatis negatif setengah. Nah, X-nya kita ganti dengan titik ekstrimnya di subu X, yaitu 3/2. Berarti 3/2 kuadrat ditambah 3/2 kali 3/2 dikurang 1. Berarti ini sama dengan negatif setengah dikali 9/4 ditambah 9/4 dikurangi 1. Ini kan berarti min setengah tambah 1 aja, berarti setengah ya. Setengah dikali 9/4 dikurang 1. Berarti 9/8 dikurangi 1. Berarti 9 kurangi 8/8. Berarti 1/8. Sehingga XP, YP-nya sama dengan 3/2 sama 1/8. Jawabannya berarti yang A. Oke deh teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe agar saya semangat terus untuk membantu teman-teman atau menemani teman-teman untuk persiapan TKA nanti. Sampai jumpa di video berikutnya untuk pembahasan buku yang lain dan semoga bermanfaat. Dadah.